Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk penebar rahmat di alam semesta. Kita patut bersyukur kita digolongkan sebagai kaum muslimin, umatnya Muhammad, yang mana kita memiliki Tuhan yaitu Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, memiliki nabi kita adalah Muhammad yang diutus, yang tidak diutus kecuali untuk menebar rahmat di alam semesta. Untuk itu kita yang mengaku sebagai kaum muslimin, sebagai umatnya Nabi Muhammad, hendaknya kita siap menjadi duta-duta perdamaian, duta-duta cinta kasih sayang. Namun untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan cinta kasih sayang, maka dalam kondisi tertentu mungkin harus diawali dengan peperangan, perang melawan manusia-manusia yang tidak ingin cinta atau tidak mau untuk berdamai, yang tidak lain dan tidak bukan adalah musuh kita bersama, yaitu Zionis dan Israel. Untuk itu sebagai umat Muhammad kita harus dituntut untuk bersatu melawan musuh yang sama, yaitu Zionis Israel, yang tidak menginginkan kedamaian itu ada di muka bumi ini. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan dengan seksama ceramah agama dengan tema melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kita perkuat persatuan Islam, persatuan umat Islam, dan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Samahatul Ustadz Al-Habib Hafidh Al-Kaf. Kepada beliau kami persilahkan. Alan Nabi wa alihi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, ba'ithil anbiya'i wal mursalin, wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibih, safiyihi wa habibih, hafidhi sirrihi wa muballighi risalatih, sayyidina wa syafi'ina wa syafi'i dhunubina abil qasimil mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil hudah al-hadin al-mahdiyyin, la siyama baqiyatillahi fil aradhin, ruhi wa ruhul alamin lahul fida. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas peringatan kelahiran dua manusia agung, yaitu kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kelahiran cucu beliau generasi ke-6, yaitu Sayyidina Al-Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq alaihi salam. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua. Tema yang dibawakan oleh panitia untuk peringatan hari ini adalah tema tentang persatuan. Persatuan umat Islam dan bagaimana persatuan itu bisa kita wujudkan untuk membantu dan
mendukung kemerdekaan Palestina. Kita ingin berbicara sedikit tentang persatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Untuk masuk kepada pembahasan itu, izinkan saya membawakan beberapa hal sebagai muqaddimah. Semua orang berbicara tentang persatuan, tapi tahukah kita kapan persatuan itu harus diwujudkan? Bagaimana bentuk persatuan itu harus diwujudkan? Dan apa faedah dan manfaat dari persatuan itu? Saya mulai dari sebuah masyarakat. Sebuah masyarakat itu akan terbentuk dari komponen-komponen kecil yang bernama keluarga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki dan perempuan untuk kemudian mereka menikah, membangun rumah tangga, membangun keluarga. Itu adalah komponen terkecil dari sebuah masyarakat. Kalau kita mau melihat apa ajaran Islam tentang keluarga, maka kita akan dapatkan salah satu inti penting dan pesan penting dari sebuah keluarga adalah persatuan yang ada di dalam keluarga itu. Sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang baik ketika anggota keluarganya solid di antara mereka, saling membantu, saling mengasihi, berbagi tanggung jawab, berbagi pekerjaan, saling melengkapi di antara mereka. Semua orang yang membangun keluarga, menikah, pasti pikirannya adalah bagaimana menciptakan keluarga yang baik. Dengan keluarga yang baik itu akan lahir anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang kemudian mereka akan menjadi cikal bakal anggota masyarakat. Seringkali kalau orang bicara tentang pernikahan, yang disebutkan tentang semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mendapatkan sakinah diperlukan mawaddah dan rahmah. Mawaddah dan rahmah itu adalah salah satu unsur terpenting supaya antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri tercipta hubungan yang kuat. Ada persatuan yang kuat di tengah keluarga. Ketika itu tercipta, maka bisa diharapkan adanya sakinah di dalam keluarga itu. Nah, ini adalah salah satu PR besar buat kita, masyarakat pengikut Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait. Bagaimana kita menciptakan keluarga? Banyak sekali, sangat disayangkan kita umat Islam, bahkan para pengikut Ahlul Bait, seringkali ada masalah dalam keluarga. Ini harus diselesaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana seorang itu mempertahankan keutuhan keluarganya. Rasul mengatakan, khairukum, sebaik-baik di antara kalian, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan dibandingkan kalian, aku adalah orang yang baik dalam memperlakukan keluargaku. Ini landasan utama dari sebuah keluarga. Lalu kemudian kalau kita melihat dari sebuah keluarga yang memang diharapkan untuk terciptanya kebahagiaan dan sakinah di dalam keluarga, kita lihat Allah Subhanahu wa taala ketika melihat adanya perselisihan antara suami dan istri, ajaran Allah adalah bagaimana supaya perselisihan itu bisa diselesaikan. Misal, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dari pihak perempuan datang seorang yang mewakili, dari pihak laki-laki datang orang yang mewakili. Mereka berbicara supaya apa? Supaya keutuhan rumah tangga bisa dijaga. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara keluarga. Sampai-sampai Allah mengatakan, Allah lewat Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, abghadul halal indallah at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah itu talak. Kenapa? Karena talak adalah hancurnya rumah tangga, hilangnya persatuan dalam rumah tangga. Banyak hal kalau kita mau melihat pelajaran dari Ahlul Bait, dari Rasulullah, yang mengajarkan bagaimana kita menciptakan rumah tangga yang utuh. Keluar dari masalah rumah tangga, kita masuk ke sebuah masyarakat.
Masyarakat yang kita maksud tentunya masyarakat secara umum terlebih dahulu, baru kemudian masyarakat Islam. Kita diperintahkan untuk hadir di tengah masyarakat dan memiliki andil di dalam menciptakan masyarakat dan persatuan di tengah masyarakat. Lewat masyarakat yang biasa masuk kepada masyarakat Islam. Dalam masyarakat Islam kita memiliki sebuah aturan, yaitu yang tadi saya sebutkan ayatnya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat kalian ini adalah umat yang satu. Umat yang satu jangan sampai dipecah belah. Jangan sampai umat ini menjadi terpecah-pecah hanya gara-gara perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipal. Sebagai sebuah komunitas yang mengikuti mazhab Ahlul Bait, a'immah kita memerintahkan supaya kita memiliki hubungan yang baik antara pengikut Ahlul Bait dengan pengikut Ahlul Bait yang lain. Ada sebuah kisah. Kisahnya begini. Seorang bernama Mufaddal bin Umar, seorang sahabat Imam Shadiq alaihissalam. Suatu kali Mufaddal bin Umar melewati rumah satu orang. Dia dengar di rumah itu ada rame-rame, ada ribut, cekcok, berantem. Lalu kemudian Mufaddal bin Umar mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum. Dibukain pintu. Kemudian bertanya, ada apa? Kok rame-rame seperti ini? Kok sepertinya ada pertengkaran di sini? Sahibul Bait mengatakan, iya, kami ada pertengkaran, ada masalah keuangan antara ini dengan ini. Ribut soal keuangan. Mufaddal bin Umar sebagai seorang sahabat Imam Shadiq kemudian menjelaskan, dinasihati, masing-masing orang dinasihati, yang bersengketa, yang bertengkar dinasihati supaya jangan bertengkar. Tetap mereka mau bertengkar, tidak ada penyelesaian sama sekali. Akhirnya Mufaddal mengatakan begini, emang berapa sih uangnya? Uang yang dipersengketakan berapa? Mereka menyebutkan suatu angka, sekian misalnya, sekian dinar. Lalu kemudian Mufaddal mengatakan sebentar. Dia pulang ke rumahnya, dia ambil uang, dia serahkan, ini uangnya. Jangan tengkar, ini uangnya. Setelah selesai tidak ada pertengkaran karena sudah diganti oleh Mufaddal, mereka bertanya, ada apa dengan uang ini? Ini masalahnya bukan masalah ente, bukan masalah anda, ini masalah kami. Kenapa anda mengeluarkan duit? Apa jawaban Mufaddal? Ini bukan uangku. Ini bukan uangku. Jadi jangan berterima kasih kepada aku. Tahu uangnya siapa? Ini uangnya Imam Ja'far Shadiq yang dititipkan kepadaku untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara para pengikut Ahlul Bait. Masalah ekonomi diselesaikan. Intinya adalah imam berpesan jangan sampai antara seorang pecinta Ahlul Bait dengan pecinta yang lain ribut. Problem kita dalam ribut itu tidak keluar dari masalah itu. Masalah keuangan, masalah politik, dan masalah-masalah yang tidak ada harganya kalau dilihat dari sisi kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan hakiki di akhirat nanti. Nggak ada nilainya. Karena salah satu masalahnya ekonomi diselesaikan. Ketika yang timbul masalah ekonomi diselesaikan dengan cara ekonomi. Ributnya uang diselesaikan dengan uang. Supaya apa? Jangan sampai ada perselisihan. Ini pentingnya permasalahan untuk menyelesaikan bahwasanya jangan sampai ada perpecahan dan perselisihan. Karena perselisihan dan perpecahan itu akan menggerogoti kekuatan kita. Akan menggerogoti. Ada sebuah kisah. Kisah ini pada tahap berikutnya, yaitu pada tahapan persatuan Islam, bukan lagi persatuan di antara para pengikut Ahlul Bait, tapi persatuan di antara umat Islam. Ayat Al-Quran banyak sekali yang mengatakan tentang persatuan. Hadis-hadis Nabi banyak berbicara tentang persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah, al-muslim akhul muslim, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang semua kita hafal. Pentingnya persatuan.
Tapi ada sebuah permasalahan di sini. Di awal Islam pernah terjadi peperangan besar yang melibatkan Imam Ali bin Abi Thalib. Pertama perang Jamal, lalu kemudian perang Siffin, lalu terakhir perang Nahrawan. 3 perang besar. Jumlah yang meninggal, yang tewas, yang syahid, kalau pengikut Imam Ali kita katakan syahid, jumlahnya puluhan ribu orang. Umat Islam terpecah-pecah. Meski demikian Imam Ali bin Abi Thalib selalu berusaha untuk menyatukan mereka. Ketika terjadi fitnah pada perang Siffin, sehingga sebagian orang-orang yang asalnya berada di belakang Imam Ali bin Abi Thalib memisahkan diri dari Imam Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan la hukma illa lillah, muncul kelompok yang namanya Khawarij. Apakah Imam Ali bin Abi Thalib kemudian memerangi Khawarij? Tidak. Orang-orang Khawarij menyalahkan Imam Ali. Bahkan mereka sampai mengancam Imam Ali. Perang Siffin berakhir gara-gara ancaman orang Khawarij. Mereka memisahkan diri dari Imam Ali. Apa tindakan Imam Ali? Apakah beliau memerangi orang-orang Khawarij? Tidak. Tidak memerangi. Ketika ditanya, "Ya Ali, kenapa engkau tidak memerangi mereka?" Apa kata Imam Ali? Mereka boleh sholat di masjid-masjid kita, mereka boleh berkumpul dengan kita, mereka boleh mendapatkan hak-hak muslim selagi mereka belum memerangi kita. Kalau mereka memerangi kita, baru kita perangi. Jadi upaya Imam Ali bin Abi Thalib adalah mempertahankan keutuhan umat Islam. Filosofi inilah yang kalau kita melihat yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kita meyakini bahwasanya setelah Rasulullah wafat, yang paling berhak untuk memimpin adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu kenapa beliau ketika khilafah jatuh ke tangan orang lain, beliau tidak angkat senjata demi menjaga persatuan Islam, demi menjaga keutuhan umat Islam? Karena kalau Imam Ali angkat senjata, umat Islam akan terpecah. Kalau umat Islam terpecah, menjadi lemah. Sementara di timur ada Persia, di barat ada Romawi. Kalau umat Islam pecah dan lemah, kekuatan barat atau kekuatan timur bisa menyerang dan menguasai dan menghancurkan umat Islam. Itu yang tidak dimaukan oleh Imam Ali. Rasulullah juga berpesan, "Ya Ali, engkau akan menghadapi kesulitan." Dan Imam Ali ketika menyifati kondisi semacam itu mengatakan, "Fasabartu wa fil aini qadha wa fil halqi syaja." Aku sabar walaupun aku merasa di mataku perih karena ada kotoran, ada pasir di mataku. Aku merasa sakit seperti seakan-akan ada tulang yang mengganjal tenggorokanku. Sabar demi menjaga keutuhan umat Islam. Semuanya dilakukan. Bahkan saat akan terjadi perang Jamal sekalipun, Imam Ali memanggil komandan perang Jamal, diajak ngomong, "Kenapa kalian memberontak? Kenapa kalian memerangi aku?" Bahkan kepada Muawiyah yang jelas-jelas mengerahkan 70.000 tentara untuk memerangi Imam Ali bin Abi Thalib, Imam berusaha supaya perang tidak terjadi. Disurati, kirim utusan, diajak ngomong supaya jangan sampai terjadi perang. Ketika sudah tidak bisa dihindari, perang terjadi. Terhadap Khawarij juga beliau melakukan hal yang semacam itu. Dinasehati sampai detik terakhir. Ketika nasihat sudah tidak bisa mempan, barulah beliau melakukan apa yang harus dilakukan. Inti daripada pesan persatuan, semua harus bersatu, mempertahankan keutuhan umat Islam. Masuk kepada pembahasan tentang masalah persatuan Islam, terkadang ada orang-orang pengikut suatu madhab sedemikian mereka meyakini kebenaran madhabnya sehingga mengatakan madhab yang lain tidak benar, madhab yang lain itu sesat, karena meyakini betul-betul kebenaran madhabnya. Makanya ikhwan akhwat sekalian, kalau ada yang mengatakan orang-orang Syiah sebagai kelompok sesat,
jangan heran. Kenapa? Karena orang yang mengatakan itu biasanya meyakini kebenaran apa yang mereka miliki, menganggap bahwa kebenaran hanya itu, bukan yang lain, sehingga yang lain sesat. Wajar terjadi semacam itu. Tapi apakah kewajaran itu akan kita lakukan? Tidak. Ada seorang datang kepada Imam Shadiq alaihissalam. Dia menceritakan bahwasanya kelompok itu mengatakan ini dan itu, memiliki akidah yang keliru, memiliki keyakinan yang salah. Lalu kemudian dia mengatakan, kami wahai Imam Ja'far Shadiq berlepas tangan dari mereka. Perhatikan kata-katanya, kami berlepas tangan dari mereka. Kalau bahasa zaman sekarang, mereka sesat. Ini kata-kata siapa? Sahabat-sahabatnya Imam Shadiq, orang-orang dekatnya Imam Shadiq, orang-orang syiahnya Imam Shadiq, mengatakan kami berlepas tangan dari mereka. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Mereka hanya beda pendapat dengan kalian dalam beberapa hal. Kalian meyakini sesuatu, mereka tidak meyakini hal itu. Perbedaan pendapat di antara kalian, di antara kita dengan mereka. Kata mereka, ya Imam, bukankah perbedaan ini membuat mereka keluar dari jalur kebenaran? Apa kata Imam? Perhatikan kata-kata Imam ya. Kalau perbedaan itu bisa mengakibatkan seseorang keluar dari jalur kebenaran dan harus kita berlepas tangan dari mereka, mengatakan mereka sesat dan yang lain-lainnya dalam istilah zaman ini, maka tentunya kami Ahlul Bait juga akan berlepas tangan dari kalian. Kok bisa? Kata Imam Ja'far Shadiq apa? Banyak hal yang kami ketahui dan kami yakini kalian yang Syiah tidak mengetahui dan tidak meyakininya. Imam Ja'far Shadiq punya ilmu menurut keyakinan kita, ilmu yang tidak terbatas bagi seorang manusia. Beliau memahami makna-makna yang kita tidak memahaminya, dan beliau meyakini hal-hal itu yang kita tidak meyakininya. Apakah lantas imam menolak kita? Ini logikanya Imam Ja'far Shadiq. Banyak hal yang kami a'immah yakini, kalian tidak yakini. Banyak hal yang kami ketahui yang tidak kalian ketahui. Kalau itu bisa mengakibatkan orang berlepas tangan, berarti kami harus berlepas tangan dari kalian. Lebih jauh lagi Imam mengatakan apa? Imam mengatakan kalau seandainya logika kalian benar, maka Allah harus berlepas tangan dari kami Ahlul Bait. Kok bisa? Banyak hal yang Allah ketahui yang kami tidak ketahui. Kalau itu mengakibatkan berlepas tangan, maka Allah akan berlepas tangan dari kami. Logika ini bisa kita terapkan, logika Imam Ja'far Shadiq tentunya. Bisa kita terapkan bahwa antara kita para pengikut Ahlul Bait dengan orang-orang Muslim yang bukan pengikut Ahlul Bait hanya perbedaan permasalahan 1, 2, 3 masalah, bukan perbedaan yang inti yang mengakibatkan mereka harus kita jauhi, harus kita berlepas tangan dari mereka. Dari situlah kemudian Imam Ja'far Shadiq menasehatkan, pergauli mereka, jalin hubungan dengan mereka secara baik, karena mereka hanya tidak memahami beberapa hal yang kalian fahami dan tidak meyakini beberapa hal yang kalian yakini. Kalau apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq bisa kita terapkan, maka para pengikut Ahlul Bait harus menjadi orang terdepan dalam menjaga persatuan. Bukan hanya persatuan dari dalam keluarga besar pengikut Ahlul Bait, tetapi juga keluarga besar pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya persatuan yang harus diperhatikan. Yang sayangnya orang terkadang berbicara persatuan tapi tidak memahami bahwa persatuan itu ada tempat-tempatnya.
ada lingkupnya. Kita boleh saling menguatkan di antara diri kita. Masing-masing mazhab boleh menguatkan persatuan di antara mazhab mereka, tapi bukan berarti harus menafikan mazhab yang lain. Lebih dari itu, bahwa antara kita manusia dengan manusia yang lain, perbedaan kita dalam permasalahan agama. Dalam permasalahan agama kita berbeda, tetapi dari prinsip ketuhanan, banyak orang-orang yang bukan muslim mereka mengakui Tuhan, mengakui Allah, mereka menyembah Allah dengan cara mereka, dengan agama mereka, dengan keyakinan mereka. Sama-sama meyakini Allah. Kalau ukurannya Allah, maka persaudaraan kita lebih luas lagi. Jangan dianggap bahwasanya orang-orang yang berada di luar Islam itu adalah orang-orang yang harus kita musuhi. Ada sebuah riwayat mengatakan begini. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya. Mereka sedang duduk di suatu tempat. Tiba-tiba ada sekelompok orang berjalan melewati mereka, berjalan di depan mereka, sedang mengangkat tandu, sedang mengangkat keranda orang yang sudah meninggal. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk menghormati mayat atau jenazah yang lewat di depannya. Setelah berdiri menghormati, Rasulullah meneteskan air matanya. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Yang mati ini orang Yahudi." Yang mati siapa? Orang Yahudi, bukan orang Muslim. Rasulullah mengatakan, "Aku tahu yang mati orang Yahudi." Sahabat bertanya lagi, heran, "Lalu kenapa Anda ya Rasulullah menangis?" Apa jawaban Rasulullah? "Aku menangis karena satu lagi manusia tidak berhasil aku beri hidayah." Kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar Rasul punya pernyataan semacam itu. Kenapa? Karena Allah menyebut beliau, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tadi di perjalanan dari Jakarta ke Bandung, saya sempat mendengarkan sebuah ceramah kuliah yang disampaikan oleh Ustadz Haidar Bagir. Beliau menarik dalam berbicara mengenai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam bahasa Indonesia, kata rahmah dengan kata mawaddah itu kita sulit untuk mencari terjemahannya. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan cinta dan kasih sayang, sama saja, mawaddah dan rahmah. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab antara mawaddah dan rahmah ada perbedaannya. Sama-sama cinta, sama-sama kasih sayang, tapi ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya kalau mawaddah itu cinta kepada yang punya kesempurnaan, dan kita berharap sesuatu dari yang kita cintai itu. Contoh, dalam Al-Quran dikatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakan, wahai Rasul, aku tidak mengharapkan upah dari kalian kecuali mawaddah. Saya katakan mawaddah, bukan cinta. Mawaddah kepada keluargaku. Mawaddah di sini apa? Cinta. Kepada siapa? Kepada ahlul bait. Siapa ahlul bait? Manusia-manusia sempurna. Jadi kita mencintai ahlul bait, disuruh mencintai ahlul bait, sosok-sosok sempurna. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan sesuatu dari yang kita cintai. Itu mawaddah. Seorang suami cinta kepada istrinya, mawaddah. Kenapa? Dia mendapatkan manfaat dari istrinya. Di mata dia istrinya adalah segala-galanya. Istri mawaddah kepada suaminya. Kenapa? Suaminya di mata dia adalah yang memberikan sesuatu. Bisa bekerja, memberi nafkah, memberi cinta, mengayomi dan. Ada transaksional dalam mawaddah.
Sementara dalam rahmah tidak. Rahmah itu cinta tanpa melihat kesempurnaan yang dicintai. Contoh, seorang ibu cinta kepada anaknya, seringkali cintanya rahmah. Ibu tidak mengharapkan sesuatu dari anak, hanya mungkin menghiasi kehidupannya saja. Tidak ada manfaat yang bisa didapatkan. Ayah cinta kepada anak, rahmah. Allah cinta kepada hambanya, rahmah. Emang kita bisa memberikan sesuatu kepada Allah? Enggak. Rasulullah juga mencintai umat, rahmah. Sehingga Allah mengatakan wa ma arsalnak illa rahmatan. Dan yang menarik, rahmah itu seringkali diberikan walaupun yang dirahmati, walaupun yang dicintai dan disayangi itu adalah anak nakal, seorang begundal, seorang berandal, tapi tetap dicintai. Kenapa? Karena rahmah. Kalau mencintai berandal, mencintai orang yang tidak bisa diharapkan terus mawaddah, bukan. Itu rahmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan rahmah. Untuk siapa? Lil alamin. Ayo ikhwan akhwat sekalian, saya mau tanya, kira-kira makna alamin itu apa? Alamin di dalam bahasa Arab adalah kata jamak dari alam. Alam. Terkadang kata alamin itu diartikan manusia sejagat. Manusia sejagat. Tapi kalau alamin itu kita maknakan manusia saja, maka bertentangan dengan ayat Al-Quran di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Jadi yang ada di alam bukan hanya manusia, ada jin, ada makhluk-makhluk yang lain, ada benda mati, ada benda hidup, ada hewan, ada tumbuhan. Dan semuanya Allah yang menjadi Tuhan mereka. Berarti di sini alamin tidak hanya manusia, Rabbul Alamin semuanya. Bahkan kata alamin juga tidak bisa dibatasi pada dunia. Di alam sebelum dunia dan alam setelah dunia itu juga masuk bagian dari alamin. Kalau merujuk kepada surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Tuhan di alam, semua alam. Kalau kita memahami alam dengan makna semacam itu, berarti ketika Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, artinya Allah menjadikan nabi, mengutus nabi, mengirim nabi ke dunia ini, menciptakan nabi sebagai rahmat bagi semua manusia. Kalau kita batasi pada manusia atau pada semua makhluk, kalau kita katakan alamin lebih dari sekedar manusia. Kalau saya cenderung untuk mengartikannya sebagai seluruh makhluk. Kenapa? Karena ketika ayat ini turun, malaikat Jibril yang membawa ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ngomongnya gini, ya Rasulullah, aku tenang sekarang karena Allah telah menjadikanmu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata Jibril, kalau ada apa-apa dengan aku, engkau Rasulullah yang akan menolongku. Subhanallah. Jibril yang ngomong ya. Kembali kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita terjemahkan alamin hanya manusia, apakah semua manusia beriman? Apakah semua manusia mengikuti ajarannya Rasulullah? Jawabannya tidak. Tapi meski demikian Allah mengatakan Rasul rahmat bagi mereka. Di dalam masyarakat manusia ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mazlum, ada yang zalim. Dan Rasulullah rahmat untuk semua mereka. Sebagaimana Allah juga rahmat untuk semua mereka. Allah menyebut dirinya sebagai Rahman.
yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi orang-orang kafir. Orang kafir bisa makan, bisa hidup tenang, bisa nyaman, bisa memiliki kehidupan. Dari mana? Dari Allah. Sifatnya Allah yang rahmat dengan nama Rahman. Kalau Allah punya sifat rahmat semacam itu, lalu Allah menyebut Rasul sebagai rahmatan lil alamin, berarti Rasulullah itu juga sayang kepada orang-orang muslim dan non-muslim. Jangan heran jika mungkin di akhirat nanti orang-orang kafir juga berharap Rasulullah akan menyelamatkan mereka. Ada itu riwayatnya. Di akhirat nanti ketika semua orang sudah diadili, sebagian masuk ke surga, sebagian masuk neraka, setelah berjalan proses azab dan proses nikmat di surga dan azab di jahanam, Rasulullah ngabsen. Diabsen. Ya Allah, ini kok di daftar listku ada umatku yang belum kelihatan di surga. Ada di list ya Rasulullah nama-nama umat, nama-nama orang yang belum masuk ke surga. Kata Allah, mungkin ada di jahanam. Coba tengok di jahanam. Rasulullah kemudian nengok mereka di jahanam. Malaikat Malik penjaga jahanam diberi wahyu, diperintahkan oleh Allah. Wahai Malik, antar kekasihku Muhammad untuk melihat di dalam neraka jahanam adakah orang yang menjadi pengikutnya yang sekarang masuk ke jahanam. Dilihat Rasulullah ketika masuk menengok orang-orang penduduk jahanam, mereka yang kenal Rasulullah karena memang pernah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung berbunga-bunga hati mereka. Melihat Rasulullah datang, inilah waktunya mereka akan diselamatkan. Saat itulah Rasulullah mengatakan pada malaikat penjaga neraka, itu umatku itu, keluarkan dari neraka. Semua orang-orang yang ditunjuk dikeluarkan dari neraka. Tahu nggak saat itu apa yang terjadi? Orang-orang kafir di neraka jahanam berharap, ya Rasulullah, aku di dunia kafir, tapi aku minta syafaatmu, aku minta aku angkat juga. Rahmatnya Rasulullah. Orang-orang yang asalnya dari jahanam dikeluarkan dalam keadaan hadis mengatakan mereka sudah terbakar kal faham, seperti arang hitam. Mereka dibawa ke telaga Kautsar, mandi di telaga Kautsar, keluar dalam keadaan putih bersih. Untuk kemudian mereka masuknya kemana? Nggak balik ke jahanam, masuk ke surga. Muhammad wa ali. Saat mereka masuk ke surga, di dahi mereka tertulis Jahannamiyun. Apa artinya? Mantan napi jahanam, pernah tinggal di jahanam. Jahannamiyun. Jahannamiyun itu istilah untuk orang-orang surga yang pernah nyicipin neraka. Syafaatnya Rasulullah, rahmat di alam sana. Jadi rahmatnya Rasulullah sedemikian besar. Kalau sedemikian besar berarti terhadap orang-orang non-muslim pun pandangan kita harus secuil seperti pandangan Rasulullah. Kalau tidak bisa seperti Rasulullah, paling tidak secuil kita bisa memiliki pandangan semacam itu. Masa tidak bisa sih? Masa kita akan menganggap seorang yang lain adalah musuh kita? Rasul tidak menganggap mereka sebagai musuh. Rasul menganggap mereka sebagai orang yang harus disayangi, harus dirahmati. Kalau memang kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, berarti kita harus mengikuti firman Allah, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat walaupun bentuknya pemberitahuan tapi sebenarnya perintah untuk mengikuti Rasulullah. Kalau kita tidak bisa menyayangi semua manusia, setidaknya jangan membenci manusia. Di
Disinilah kita bisa memupuk persaudaraan dan persatuan, bukan hanya dengan orang-orang pengikut Ahlul Bait, bukan hanya dengan orang-orang yang mengikuti agama Islam, tapi juga bisa memupuk persaudaraan dengan orang-orang yang sama-sama manusia. Tentunya ada pengecualian. Pengecualian terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang mau merusak persatuan, terhadap orang-orang yang mau merusak tatanan yang telah dibangun oleh Allah, tatanan kebersatuan, kebersamaan. Orang yang akan merusak ya harus diperangi, harus dilawan, harus dilawan. Jangan sampai dibiarkan. Aturannya seperti itu. Kalau dibiarkan, maka berarti akan usaha untuk menciptakan persatuan akan sia-sia. Disinilah di zaman kita, di tahun ini, kita sudah berada di bulan yang ke-11 dari semenjak para pejuang Palestina melakukan serangan dan operasi yang disebut dengan Badai Al-Aqsa. 7 Oktober, sekarang kita sudah berada di tanggal 21 September, berarti kurang lebih 2 minggu lagi lebih sedikit kita akan memperingati setahun Badai Al-Aqsa. Gaza dibombardir, genosida, pembunuhan, pembantaian dengan segala macam cara. Hizbullah, Ansarullah, Hizbullah Irak, dan mereka yang memiliki kepedulian dengan suara dan seruan jeritan orang-orang Palestina membuat front apa? Front pembelaan kepada Palestina supaya kekuatan Israel tidak fokus ke Gaza, dipecah. Mereka menyerang Israel, wilayah utara Israel digempur oleh Hizbullah, perdagangan Israel diboikot oleh Ansarullah. Sekali-kali Hizbullah yang ada di Irak menyerang Israel. Tujuannya apa? Membela rakyat Palestina. Karena rakyat Palestina menyuarakan apa? Menyuarakan ya lal muslimin. Wahai orang-orang muslim, kemana kalian? Kami diperlakukan semacam ini. Man asbaha wa lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin yang lain bukan bagian dari mereka. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, kalau orang mendengar suara seruan, panggilan, permintaan tolong dari orang-orang muslimin tidak mau menolong, jangan mengaku sebagai umatku. Momen milad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan momen milad Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam adalah momen bagaimana kita menunjukkan kecintaan dan komitmen kita dengan seruan Rasulullah. Saat kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita mengikat diri dengan Rasulullah. Saat umat Rasulullah menderita, kita juga ikut menderita. Insya Allah dengan pesan milad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa peduli dengan persatuan keluarga, ikhwan, akhwat sekalian. Ini bukan nasihat, ini himbauan dari saya. Ayo kita evaluasi hubungan kita dengan pasangan kita, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kakak dengan adik, dan adik dengan kakak. Ayo kita evaluasi lagi hubungan ini. Seandainya hubungan ini adalah hubungan yang tidak baik, perbaiki. Jika sudah baik, tingkatkan supaya kesatuan dalam keluarga menjadi terbina lebih akrab, lebih erat, lebih dekat lagi. Setelah itu kita memikirkan persatuan di antara para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Jangan sampai hanya gara-gara salah perbedaan pilihan. Apalagi kita sekarang berada di bulan-bulan pilkada, bulan-bulan politik. Ada yang cenderung kepada calon gubernur fulan, sebagian calon gubernur yang lawannya, calon bupati ini, calon bupati itu. Jangan sampai perbedaan pilihan dalam politik membuat kita saling bermusuhan di antara kita. Jangan sampai masalah ekonomi yang tidak ada artinya, walaupun nilainya besar secara zahir, merusak persatuan di antara kita. Jangan sampai masalah-masalah yang
bisa diselesaikan, kemudian dibiarkan dan membuat persatuan kita runtuh. Di antara para pengikut Ahlul Bait, di antara pengikut Rasulullah, umat Muhammad, ayo kita jaga persatuan. Biarkan orang berbeda pendapat dengan kita, biarkan kita memiliki pandangan, mereka memiliki pandangan, tapi kita sama-sama keluarga besar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, pesan persatuan dengan seluruh umat manusia untuk menyuarakan pembelaan kepada ketertindasan rakyat Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat kedatangan sahibul asri waz zaman, ajjalallahu taala farajahu syarif, menjadikan kita orang-orang yang layak untuk bersama dengan beliau, mengabdi kepada beliau, berjuang bersama beliau, mengorbankan segala yang kita miliki di jalan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin atas kaum kafirin, memenangkan rakyat Palestina, rakyat Gaza, memenangkan para pejuang di Palestina, di Lebanon, di Yaman, di Irak, dan di mana saja atas musuh-musuh mereka. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan menjauhkan hal-hal yang buruk dari umat ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة
قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع خصومه دلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الدهري هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن اسمعوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وتوسلنا بخير الأنام وعلي المرتضى ذي الهمام والبتول الطاهرة في الشيام والسبطين الحسن الحسين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ثم زين العابدين علي
وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحفل وابنه الكاظم ذي اليكن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العلم يا أحيل الجود والكرم والإمام الثامن الرضا والجواد التاسع فرضا والإمام الهادي قد مضى والزكي العسكري الحسني. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العلم يا أحيل الجود والكرم والمهدي منقذ البشر من نوائب الدنيا والدهر أهل بيت اسمة المختار فزمن ولاهم بالإيمان. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العلم يا أحيل الجود والكرم فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسمعنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاد
وهو لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. اسمع يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama dan kini saatnya kita di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, kami sedikit mau mengumumkan jumlah dana yang terkumpul dari penggalangan dana dan jumlah yang terkumpul sebesar Rp3.063.300. Dan kami mewakili segenap panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada antum, dan kami pun tidak lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran antum semua di majelis ini. Dan kami mohon maaf atas penyelenggaraan apabila dalam penyelenggaraan acara dan seluruh rangkaian acara terdapat kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan di hati antum semua. Dan sedikit informasi bahwa di depan ada mauqif sholawati yang bisa kita nikmati bersama. Wa akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.